Kesalahan terbesar dalam pendidikan modern bukan terletak pada murid yang sulit paham, tapi pada guru yang menolak berubah cara mengajar. Banyak guru lupa bahwa kegagalan memahami bukanlah bukti kebodohan murid, melainkan sinyal bahwa komunikasi tidak tersampaikan dengan efektif. Sebuah studi dari Harvard Education Review menunjukkan bahwa 70% miskomunikasi di ruang kelas terjadi bukan karena rendahnya kemampuan murid, tetapi karena gaya mengajar guru tidak menyesuaikan dengan pola berpikir siswa. 1. Pengetahuan tidak pernah netral. Setiap guru membawa bias, cara berpikirnya, nilai yang diyakininya, bahkan cara ia memahami dunia. Masalah muncul ketika guru menganggap gaya berpikirnya adalah satu-satunya yang benar. Ketika murid tidak mengikuti alur logika itu, ia dianggap bodoh atau malas. Padahal dalam epistemologi pendidikan, pengetahuan selalu bersifat kontekstual. Artinya, pemahaman bergantung pada cara pesan disampaikan dan konteks pengalaman penerima. Contohnya sederhana. Seorang guru matematika yang menjelaskan pecahan dengan rumus abstrak mungkin sulit dipahami oleh murid yang lebih visual. Namun, ketika guru mengaitkannya dengan kue yang dibagi, konsep langsung tertangkap. Pendidikan bukan tentang memaksa murid mengikuti logika kita, tetapi bagaimana kita menerjemahkan logika agar bisa diakses semua. 2. Marah adalah cermin ego yang tersinggung. Kemarahan guru seringkali bukan karena murid tidak paham, tetapi karena merasa otoritasnya tidak dihargai. Ini bukan masalah pedagogi, melainkan psikologi. Ketika guru menyamakan pemahaman dengan penghormatan, ia menutup ruang belajar dua arah. Padahal tugas guru bukan mempertahankan posisi tertinggi, melainkan menjadi jembatan bagi pemahaman bersama. Dalam psikologi pendidikan, ada istilah ego involvement, keterikatan emosional terhadap peran. Guru yang terlalu melekat pada perannya sebagai yang tahu akan sulit menerima ketika cara mengajarnya perlu diubah. Padahal, murid yang gagal memahami bukan ancaman terhadap otoritas guru, melainkan umpan balik paling jujur tentang efektivitas metode mengajar. 3. Bahasa tidak hanya tentang kata, tapi rasa. Setiap kalimat membawa nuansa emosional yang bisa menentukan apakah murid merasa diterima atau dihakimi. Nada tinggi, intonasi kaku, atau sindiran halus dapat mematikan rasa ingin tahu lebih cepat daripada nilai merah di raport. Dalam teori komunikasi Carl Rogers, empati adalah inti dari setiap proses pendidikan yang hidup. Guru yang mampu menyesuaikan bahasa dengan kondisi emosional murid sedang melakukan bentuk tertinggi dari kecerdasan pedagogis. Ia mengajar bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan empati. 4. Ubah sudut pandang, maka pemahaman akan mengalir. Guru yang efektif bukan yang mengulang penjelasan yang sama berkali-kali dengan nada lebih keras, tetapi yang mampu melihat dari sudut pandang murid. Setiap anak memiliki cara unik dalam menangkap konsep. Ada yang butuh analogi, ada yang butuh praktik langsung, ada pula yang butuh jeda untuk merenung. Sebuah studi di Stanford Education menunjukkan bahwa ketika guru mengubah pendekatan mengajar sesuai gaya belajar siswa, retensi materi meningkat hingga 40%. Ini membuktikan bahwa pendidikan bukan tentang keseragaman, tapi penyesuaian. Kegigihan seorang guru sejati tampak bukan dari kerasnya suara, tapi dari kesediaannya mendengarkan. 5. Murid tidak gagal, sistemnya yang gagal memahami. Kita sering terburu-buru menyimpulkan, murid bodoh, murid malas, murid tidak serius. Padahal kegagalan memahami bisa muncul karena sistem pengajaran yang terlalu kaku dan menolak variasi metode. Seorang guru fisika yang mengajarkan gaya gravitasi lewat eksperimen kecil jauh lebih diingat dibanding 100 rumus yang dihafalkan. Kesadaran ini penting agar guru tidak lagi menganggap hasil belajar murid sebagai refleksi harga dirinya. Guru sejati tidak mencari pembenaran, tapi mencari cara. Ia tahu, setiap murid yang tidak paham adalah peluang untuk memperdalam seni mengajar, bukan alasan untuk menyerah. 6. Ketenangan adalah instrumen pedagogis. Marah mungkin melepaskan frustrasi sesaat, tapi ia menutup peluang belajar jangka panjang. Ketika guru menahan amarah dan menggantinya dengan rasa ingin tahu, kenapa muridku belum paham, ia sedang berpindah dari posisi penguasa ke posisi pembimbing. Dan di sanalah titik perubahan pendidikan dimulai.
Dalam neuropsikologi, emosi positif memperluas kapasitas kognitif, sementara ketakutan mempersempitnya. Murid yang takut tidak akan berani bertanya, dan murid yang tidak bertanya berhenti belajar. Maka ketenangan bukan hanya sikap etis, tapi juga strategi ilmiah untuk menjaga otak murid tetap terbuka terhadap pemahaman baru. 7. Mengajar adalah seni menyentuh pikiran melalui hati. Guru yang hebat tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus menyesuaikan cara. Ia tidak menuntut murid berubah secepat dia bicara, melainkan menuntun mereka menemukan jalan dengan ritme sendiri. Karena belajar bukan tentang kecepatan, tapi keberlanjutan pemahaman. Seorang murid yang merasa diterima ketika salah akan berani mencoba kembali. Disitulah inti pendidikan hidup. Keberanian untuk gagal, bukan ketakutan untuk dicaci. Dan guru sejati tahu bahwa setiap murid yang tersesat bukan butuh teriakan, tapi arah baru. Jika kamu setuju bahwa tugas guru bukan membuat murid takut, tapi membuat mereka berani memahami dengan caranya sendiri, tulis pendapatmu di kolom komentar.